Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mini Sarifitri. Penjelasan bab kali ini saya akan membahas bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Nah, pada bab 4 ini kita memuat 9 materi ya teman-teman. Yang pertama pengenalan IP address dan subnetting, kedua IP public dan private, ketiga classful dan classless addressing, keempat kasus subnetting 1, kelima kasus subnetting 2, keenam kasus subnetting 3, keempat konsep plug subnet, kemudian ke-8 IP versi 4 delivery table, kemudian ke-9 terakhir itu konsep switch dan router. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang pertama itu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ini terhubung ke 192.168.1.1 perangkat lain baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua yaitu IP public dan IP privat. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat bisa digunakan di halaman jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Ini bisa teman-teman lihat di sini ada kelas dan rank itu 10.000 dan 10.255. Kemudian yang B 172.16.172.31.255. Kemudian yang C 192.168.00, 192.168.255. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga yaitu classful dan classless addressing. IP address privat adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Untuk IP address publik berarti alamat IP yang dapat diakses secara global internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8 dan 8.8.4.4. Contoh IP-nya yaitu 90.38. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini nih. Untuk contoh kasusnya teman-teman, kita punya 200 host traffic. Apa yang cocok? 24 menyediakan 2056 alamat, itu sudah cukup. Kemudian 25 menyediakan 182, itu kurang ya. Berarti traffic yang detail untuk 200 host adalah 24 kelas, yaitu termasuk kelas C. Materi yang keempat itu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting diperlukan prefix sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan rank IP yang digunakan. Untuk keterangannya, prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan lain. IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu kasus subnetting 2 ya teman. Kita masuk ke materi yang kelima, kasus subnetting 2. Jadi IP 10.10.0.0.16 ingin dibagi menjadi 4 subnet karena 2 sampai
dengan 4, maka ditambahkan 2 bit sama dengan prefixnya itu 18. Maka subnetnya adalah 10.10.0 per 18 sampai ke 10.10.0.1 dikurang 10.10.63.254. Kemudian yang kedua 10.10.64.0 per 18 10.10.64.1 dikurang 10.10.127.254. Selanjutnya 10.10.128.0 per 8, jadi 10.10.10.28.1 dikurang 10.10.191.254. Lalu yang keempat 10.10.192.0 per 18, jadi 10.10.192.1 dikurang 10.10.254.255.254. Setiap subnet memiliki 16.382 alamat host yang bisa digunakan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, kasus subnetting 3 ya teman-teman. IP 192.168.1.0.4 ingin membuat subnet untuk 30 host. Langkah gunakan rumus 2M kurang 2 lebih dari host, jadi 2 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 30, jadi N nya 5, berarti prefix 32 kurang 5 itu per 27. Subnet network rank host broadcastnya, jadi subnet network rank host broadcastnya itu 192.168.10 192.168.1 dikurang 192.168.30, jadi hasilnya 192.168.1.31 dan seterusnya sampai subnet terakhir yaitu 192.168.1.224 per 27. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu konsep block subnet. Block subnet adalah jaringan antar network address dalam satu prefix. Rumusnya yaitu 256 dikurang nilai subnet mask terakhir. Contoh, prefix 26 subnet mask 255 192. Bloknya 256 dikurang 192 itu 64. Maka network akan berjarak 64, 0,64, 128, 192 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang lainnya, IPv4 delivery type. Ada tiga tipe pengiriman data IPv4, itu unicast, broadcast, multicast. Unicast paling umum digunakan untuk komunikasi antar perangkat biasa. Broadcast digunakan untuk pesan siaran, misal ARP, DHCP, dan multicast sering digunakan untuk layanan seperti streaming video. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja di layar 2 data layar OSI. Ia berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN menggunakan MAC address. Sedangkan router bekerja di layar 3 network layer dan bertugas menghubungkan antar jaringan internetwork. Router menentukan jalur terbaik bagi paket data menggunakan IP address. Contohnya komputer A dan B di satu lab melalui komunikasi melalui switch. Komputer A ingin mengakses internet, harus memulai router yang menghubungkan ke jaringan luar. Nah, jadi cukup sekian penjelasan bab ini dari saya. Semoga mudah dipahami. Bila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.